Ya, baik keluarga Gracia, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan setiap dari kita. Saya akan bacakan dari Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, ini ayat firman Tuhan luar biasa. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Saudara, jadi kita diminta beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bonusnya, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini adalah hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengenai ibadah kita di dalam Roma 12 ayat yang 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ketika firman Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Kita kadangkala berkonsep kita ibadah kepada Tuhan cukup kita memuji Tuhan saja. Tapi tidak, saudara. Tuhan minta kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan, firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas kepada kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi bukan sekedar kita memuji menyembah Tuhan, tapi hidupmu persembahkan total kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, ya, ketika kita mengalami sakit, mungkin kita memberontak kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, kenapa aku yang sakit? Saudara, nanti saya mau undang satu narasumber yang luar biasa, ya. Sakitnya banyak loh, tapi bagaimana pertolongan Tuhan, ya, menyadarkan perkara yang sangat penting, ya, bahwa Tuhan, kita melayani Tuhan itu memang tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Kita melayani Tuhan kita. Saudara, orang tua kita tidak pernah meminta kepada kita, kita harus melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih punya orang tua, kita memberikan yang terbaik buat orang tua kita, kita perhatikan orang tua kita. Apalagi kepada Tuhan lebih dari itu. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tadi, persembahkanlah tubuhmu, totalitas tubuh kita. Bukan kalau hari Minggu saja menyanyi di gereja, tetapi hari lepas hari, ya, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Ya, jangan sampai kita dalam usaha kita, dalam pekerjaan, menipu. Hari Minggu datang menyembah Tuhan lagi. Aduh, saudara, ini perlu pertobatan. Ya, karena firman Tuhan mengajarkan kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita pasti punya suara, persembahkan suara kita kepada Tuhan. Ya, beberapa waktu ini kita dibingungkan masalah persepuluhan. Ya, kalau engkau cinta Tuhan, jangankan persepuluhan, totalitas engkau punya, engkau berikan kepada Tuhan. Ya, itu cinta kita kepada Tuhan. Hidupmu engkau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi gajimu, apalagi tunjangan hidupmu. Hidupmu saja engkau berikan kepada Tuhan. Itu totalitas, saudara. Ya, persembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu bagaimana untuk hidup kita hari lepas hari? Tuhan tidak akan tutup mata dengan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu dan Tuhan sediakan. Ya, jadi ngapain mau ribut-ribut soal persepuluhan dan lain sebagainya? Ya, kalau engkau cinta Tuhan, kalau engkau mengasihi seseorang, engkau akan memberikan yang terbaik buat dia. Nggak pakai hitung-hitungan, ya, apalagi kepada Tuhan. Oh, lebih lagi, ya. Jadi saya berkata kepada saudara,
Tuhan minta kepada kita, persembahkanlah tubuhmu. Kalau bicara tubuhmu, berarti totalitas keberadaan kita. Otak kita persembahkan kepada Tuhan. Kepandaian kita berikan kepada Tuhan. Ya, keahlian kita berikan kepada Tuhan. Apalagi penghasilannya. Ya, totalitas kesehatan kita berikan kepada Tuhan. Maka itu setiap orang yang sudah dijamah Tuhan, hatinya penuh syukur, selalu menyaksikan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah dia tidak bersaksi, Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan ini mengajar kita perkara yang penting. Kita mau diberkati makanan dan minuman kita, tetapi kita seringkali menjadi orang Kristen yang kurang menyadari hal yang penting ini. Maka itu di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Harus. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang seperti apa tadi? Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ingat ini. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan totalitas kita. Maka Dia akan memberkati hidup roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini berkat Tuhan. Engkau mau diberkati makanan minumanmu? Ingat, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau mau dijauhkan dari segala sakit penyakit? Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita, bagaimana ibadahmu saat ini kepada Tuhan? Cuman hari Minggu, hari lain lupa Tuhan. Ya, hari Minggu haleluya, hari lain lupa. Ya, saudara, percaya kepada Tuhan tiap saat. Ya, jangan hidup di dalam dosa Senin sampai Sabtu. Hari Minggu pengakuan dosa. Ya, lepas dari ibadah bikin dosa lagi. Saudara, ingat baik-baik, bagaimana engkau mau diberkati makananmu, minumanmu, mau diberkati Tuhan kalau engkau tidak taat kepada Tuhan? Bagaimana penyakit mau dijauhkan daripada Tuhan kalau hidupmu menyalahgunakan tubuh yang sudah Tuhan berikan kepadamu, termasuk akalmu, pikiranmu? Kalau engkau sungguh cinta Tuhan, persembahkan seantero hidupmu kepada Tuhan. Berkat Tuhan luar biasa. Ya, banyak kesaksian menunjukkan hal itu. Jadi kita percaya, kita mengasihi Tuhan, persembahkan hidup total kepada Tuhan. Nggak mungkin orang yang cinta Tuhan ketemu Tuhan cuma seminggu sekali. Nggak mungkin, saudara. Saudara mengasihi seseorang, rindu ketemu dengan dia enggak? Rindu ketemu. Saudara yang punya pasangan hidup, suami istri, rindu ketemu enggak? Rindu ketemu. Ya, dibatasi waktu 1 jam saja? Enggak. Saudara, Tuhan kasih luar biasa. Bukan kita diminta mempersembahkan hidup kita berarti totalitas kita. Ibadah kita kepada Tuhan tidak cukup hanya 1 jam di gereja saja. Saudara duduk ikut kebaktian, puji Tuhan di sana 1 jam pulang, tidak. Tapi seluruh hidupmu, Senin sampai Minggu lagi, sampai ketemu Senin lagi. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Ini penting sekali. Kenapa hidupmu selama ini kau merasa Tuhan, kok Tuhan tidak berkati saya? Koreksi hidupmu bagaimana? Periksa hidupmu bagaimana? Engkau berkata, Tuhan, kenapa sakitku Tuhan tidak jamah? Engkau berdoa supaya relasimu dengan Tuhan dipulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, ya, lihat Ayub, ketika Tuhan pulihkan dia, luar biasa. Bukan hanya fisik disembuhkan, semua berkat Tuhan curahkan. Saya percaya ini juga terjadi atas kita sekalian. Tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, bersandar kepada Dia. Tadi firman Tuhan mengingatkan kita juga, ya, kita diminta mempersembahkan hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini hal yang tidak mudah, saudara. Berarti kita mesti jaga diri kita sedemikian rupa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan persembahkan yang cacat buat Tuhan. Ya, kita harus mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Maksudnya begini. Maksudnya jangan sampai Senin sampai Sabtu engkau bikin dosa, Minggu baru datang kepada Tuhan.
dalam 1 jam ibadah engkau minta Tuhan bersihkan semua. Emang Tuhan tukang cuci, laundry, ya? Saudara, Tuhan minta engkau persembahkan hidupmu sepenuhnya, jaga itu, jangan sampai jatuh di dalam dosa, jaga baik-baik, ya. Karena Tuhan akan memberkatimu juga dengan luar biasa. Perhatikan hidupmu, perhatikan pikiranmu, perhatikan perkataanmu. Jangan hari Minggu memuji Tuhan, Senin sampai Sabtu kata-katanya, waduh, jangankan kebun binatang, lebih dari itu juga keluar semua. Jadi kita mesti perhatikan kata-kata kita. Ya, ketika engkau mengatakan berkat, engkau sendiri akan diberkati. Ya, banyak orang Kristen lupa, hari Minggu doang dia memberkati sesamanya. Ya, Tuhan berkati teman-temanku hari Minggu doang, Senin sampai Sabtu bagaimana? Ketika engkau ditipu orang, apa yang kau katakan? Ketika engkau diperlakukan tidak adil, apa yang kau katakan? Belajar dari firman Tuhan ini. Engkau ingin diberkati Tuhan, persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan apa yang bisa engkau persembahkan hidup kita. Berapa tahun kau hidup di dalam dunia ini? Ya, saudara, waktu kita ulang tahun, kita kadangkala berpikir hidup kita masih panjang, ya. Tapi kita tidak tahu jam kehidupan itu kapankah akan berhenti. Maka itu gunakan waktu ini dengan baik. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kau akan melihat bagaimana hidupmu diberkati Tuhan. Pengertian diberkati ini jangan duit melulu. Ini manusia ini seringkali pikirannya duit melulu, uang melulu. Engkau bisa sehat, itu berkat Tuhan. Engkau masih bisa mampu berjalan, itu berkat Tuhan. Engkau masih bisa makan dengan nikmat, itu berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan bukan uang melulu. Jeleknya pemikiran orang pada zaman ini tuh, berkat berarti duit, berkat berarti uang yang melimpah. Itu bukan, saudara. Berkat Tuhan tuh banyak. Kesehatan kita itu juga berkat Tuhan. Kita punya banyak teman itu juga berkat Tuhan. Ya, jadi banyak berkat Tuhan. Percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita perkara yang sangat penting ini. Beribadah kepada Tuhan. Engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yang belum, mari percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Memberikan kesehatan, kekuatan, mencukupkan apa yang kau butuhkan. Di saat engkau terjepit tidak berdaya, percaya kepada Tuhan. Dia akan bertindak dalam hidupmu. Pak Bejo sudah mengalami pertolongan Tuhan, ya. Bingung cari darah. Kalau cari-cari darah kan dikira Dracula nanti ya. Padahal ini enggak ya. Lagi cari darah sampai 5 kantong lagi. Aduh, banyaknya itu. Ya, tapi bersyukur Tuhan beri kesehatan. Ya, memang benar-benar bejo, Pak. Ya, benar-benar baik ya. Ini bejo ini kalau bahasa Jawa kan baik ya. Tapi bersyukur inilah yang Tuhan kerjakan di dalam diri Pak Bejo, luar biasa. Karena Tuhan baik. Tuhan sayang sama Pak Bejo. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kita percaya juga ke depan ini Tuhan berkati pernikahan mereka. Ada seorang anak dalam pernikahan mereka. Mungkin ada pendengar lain juga bergumul hal yang sama. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati pernikahanmu. Engkau yang rindu kehadiran anak dalam pernikahanmu, saya percaya Tuhan pun akan memberkati dengan kehadiran seorang anak dalam pernikahanmu. Ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali dengan perkara yang sangat penting, bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan luar biasa. Engkau berkata, Engkau akan memberkati roti makanan kami. Engkau memberkati air minum kami. Bahkan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Tuhan ingatkan kami, beribadah berarti mempersembahkan hidup kami. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk sedemikian. Terima kasih Tuhan, berkati semua pendengar kami dimanapun berada. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka. Dan biarlah mereka mengalami
Tuhan Yesus baik dan dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.